Oke, Pak Ahmad, selamat sore. Selamat sore Pak Engel. Oke, yo, sedikit saya minta waktu, mungkin sedikit Pak bisa coaching saya. Saya sedikit Oh begitu ya mengalami Pak. kendala dalam Ya, pembelajaran, Pak. ya siap-siap Pak. Ada banyak waktu Pak di saya Pak untuk Pak Engel yang di sini yang paling ganteng lah. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak. Apa yang mungkin bisa mengganggu pikiran Pak sehingga bisa meminta apa? Minta bantuan saya untuk saling diskusi lah atau coaching begitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi menjadi masalah saya ini antara harapan dan kenyataan itu tidak sebanding, Pak. Oh Saya iya sudah Pak. membuat, saya sudah membuat modul ajar. Kebetulan kami di kelas 10 itu kan eh, modul ajar karena masih baru kurikulum merdeka di kelas 11-12 itu kurikulum ke-13. Yang saya mau persoalkan itu kurikulum merdeka, Pak. Iya. Oh, jadi Pak Engel ini ada sedikit masalah terkait terkait kurikulum Merdeka ini ya, terkait modul ajarnya atau apa Pak yang menjadi masalah Pak? Oke, yang menjadi masalah saya itu, Pak, antara harapan dan kenyataan artinya di luar dari ekspektasi saya. Bahwa di dalam modul ajar saya sudah buat rencana pembelajarannya itu sampai pada evaluasi. Jadi harapannya itu siswa saya di kelas itu aktif, Pak. Aktif. Kebetulan saya menggunakan model PBL dengan metode diskusi. Harapan saya kan di kelas itu aktif. Tapi pada kenyataannya itu masih ditemukan beberapa siswa yang tidak aktif sama sekali, Pak. Jadi itu masalahnya. Saya Oh, menginginkan di dalam kelas itu semuanya aktif, bisa berargumentasi, berpikir kritis, gitu Pak. oh Pak. Jadi yang saya tangkap dari diskusi kita itu Pak Engel ada masalah terkait dengan materi PBL dengan metode pelaksanaan kegiatannya secara Diskusi. diskusi ya Pak. Ya, ya. Ya, Jadi di sana siswa kurang aktif begitu di kelas ya Pak ya, yang saya tangkap betul betul begitu. Pak. Hmm. Betul. Ya, mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak, bagaimana di sana terkait dengan tidak tidak aktif seperti apa maksudnya Pak? Bisa dijelaskan begitu? Oke, tidak aktif yang saya maksudkan di sini Pak. Jadi memang tidak semua. Saya ditemukan masih ada beberapa. Jadi yang tidak aktif di sini ketika dimasukkan di dalam kelompok jadi terlalu pasif, jadi tidak melakukan apa-apa. Oh iya. Mau mencari sumber juga tidak, mau menulis juga tidak. Jadi duduknya itu hanya betul-betul memenuhi anggota kelompok. Sampai pada presentasi juga sama. Ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, masih manusia yang sama, siswa yang sama ini tidak memberikan tanggapan apa-apa. Mau berdiskusi di dalam kelompok juga tidak, apalagi menyampaikan argumentasi. Jadi itu masalahnya, Pak. Oh iya Pak ya. Itu saya tangkap berarti dari mereka ini kurang aktif begitu mungkin ataukah begini Pak? Itu biasanya mereka tidak aktif di PBL ini atau di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka aktif juga Pak, begitu? Bisa diceritakan Pak? Untuk masalahnya itu semua, Pak. Jadi saya kan les fisika tuh. Jadi les Oh, fisika. iya. Jadi saya sudah berubah model sampai pada terakhir ini saya melakukan model PBL dari konvensional itu saya ke PBL begitu. Jadi masih ditemukan hal yang sama itu. Jadi itu masalahnya, Pak. Oh, ya. Mungkin dari Pak ada suatu rencana begitu untuk memperbaiki masalah siswa ini terkait dengan motivasi belajar di kelas begitu Pak, ada rencana begitu? Ya, saya sempat ada terlintas dalam pikiran saya ini, Pak. Nanti saya kelompokkan yang kurang aktif itu saya nanti membuat memang ada beberapa alternatif. Salah satunya itu dalam pengelompokannya itu nanti saya rencananya membuat masukkan mereka dalam satu kelompok yang Hmm. tidak aktif itu supaya nanti mereka terasa tertantang. Karena setelah saya menganalisa, jadi ketika mereka terus satu kelompok dengan yang aktif, jadi mereka tetap pasif nanti jadinya. Jadi ketika nanti dibuatkan dalam satu kelompok mereka, jadi mereka rasa tertantang dan mencari informasi, Pak. Mungkin itu sedikit yang akan saya lakukan solusinya, Pak. Oh baik, itu ya baik ya Pak ya rencananya. Jadi yang saya tangkap itu
terkait dengan pemberdayaan motivasi ini, itu ada Pak Engel ada rencana untuk siswa itu dalam kerja kelompok, siswa yang tidak aktif dijadikan satu begitu ya Pak ya? Ya, Gitu. betul betul. Harapannya supaya dalam siswa yang tidak aktif itu muncul motivasi intrinsik untuk mencari atau mengembangkan dari potensi mereka, begitu ya Pak ya? Betul betul, Pak. Ya, mungkin ada rencana lain Pak begitu? Oke, mungkin rencana lain yang akan saya lakukan itu kan dari siswanya, Pak. Kalau dari sayanya mungkin sebagai seorang guru, saya akan tetap mencari model-model pembelajaran lain, Pak, yang bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas, bisa meningkatkan semangat belajar dari beberapa orang yang masih tergolong di bawah standar lah, Pak. Mungkin nanti saya akan mencari model-model pembelajaran dengan metodenya, Pak. Mungkin itu yang sementara yang saya pikirkan, Pak. Oh baik ya. Berarti ada rencana lain ya Pak terkait dengan untuk memvariasikan model pembelajaran di kelas ya, begitu ya Pak ya? Betul, betul, Pak. Tuh. Betul sekali. Nah, saya rasa itu Pak, itu suatu ide yang sangat bagus. Mungkin dari Pak Engel ini cuma tinggal action saja saya kira Pak begitu. Jadi di sini yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita hari ini apa Pak begitu? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi setelah kita berdiskusi tadi, uh, jadi kendalanya itu kan soal kurangnya aktif peserta didik. Setelah kita melakukan diskusi, memang terlintas di pikiran saya, memang konflik di sini kan ada dua elemen, elemen siswa itu sendiri dengan saya sebagai pendidik. Dan saya sudah tadi memberikan satu dua solusi dari siswanya tadi. Saya akan coba mengelompokkan mereka menjadi beberapa kategori. Salah satunya itu siswa yang kurang aktif, kurang bersemangat, kurang motivasi. Nanti saya rencana supaya nanti dalam prosesnya itu saya lebih mendekatkan diri kepada mereka supaya pendampingannya itu lebih kepada mereka untuk mengetahui kekurangan-kekurangan mereka terkait dengan belajar. Terus terhadap saya sebagai seorang pendidik, saya akan terus mencari inovasi-inovasi baru terkait dengan model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan juga merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan ke depannya, Pak. Mungkin itu yang saya bisa simpulkan, Pak, terkait dengan apa yang kita diskusikan. Oke Pak, jadi dari masalah Pak ini terkait dengan motivasi belajar siswa di kelas dalam kegiatan kelompok dan Pak Engel sudah bisa menemukan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kemudian yang di sini yang masih menjadi PR kita itu mungkin di sini yang nanti bisa mengingatkan Pak Engel siapa Pak terkait dengan itu, terkait membuat modul belajar yang Oke, bervariasi dalam untuk mengingatkan yang saya begitu ya, Pak. ya. Oke, nanti yang bisa mengingatkan saya nanti ada rekan guru serumpun Pak di jurusan fisika Pak, di jurusan IPA. Nanti yang akan bisa mengingatkan saya untuk selalu memberi yang terbaik lah, selalu mencari yang terbaik, menerapkan yang terbaik di kelas. Mungkin Kan Pak Engel di sini sudah bisa menemukan motivasi dari diri terkait dengan mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah di sini oh baik. Nah di sini perlu di ini Pak. Jadi di sini yang paling dekat ini pembelajarannya di hari apa Pak? halo, Begitu. halo, halo. Rencana pertemuan terdekatnya itu hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Jadi modul ajarnya sudah ada ya Pak ya. Jadi Sudah. tinggal action saja begitu Ya, Pak. betul, betul. Nah, Memang masih ada jadi satu dua tahapan yang saya harus rubah, Pak. Hasil diskusi ini saya terkait nanti akan dengan rubah. modul pelajaran tadi begitu ya Pak ya, yang Iya, bervariasi ya. tadi begitu. Betul, betul. Ini setelah tadi pembelajarannya ada yang dibuat bervariasi, terus ada bimbingan kelompok khusus yang tadi yang mengalami motivasi yang kurang dijadikan kelompok satu ini, dijadikan satu kelompok. Nah, jadi apakah Pak Engel optimis atau bagaimana terkait tadi kalau ada tingkatan optimis 0 sampai 10 kira-kira Pak Engel masuk di angka berapa Pak begitu? Kalau 0 sampai 10 nanti saya di angka 7, Pak. Saya angka 7 Oh karena baik. jadi kan tidak gampang untuk merubah karakter seseorang.
Jadi saya akan coba pelan-pelan dulu, Pak. Saya mencoba ya merancang pelan-pelan lah, step by step, supaya nanti bisa Betul, memberikan betul. hasil yang maksimal. Ya, heeh. Jadi itu Pak. Jadi saya rasa dari masalah Pak Engel yang ditemukan itu sudah ditemukan solusinya. Jadi Betul, Pak. harapan dari saya termasuk harapan Pak Engel juga tentunya itu tinggal di action saja di hari pertemuan terdekat ini. Jadi dari saya ini mendoakan supaya Pak Engel bisa mencapai poin 7 itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut itu Pak. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Engel? Ya, untuk sementara itu dulu, Pak. Nanti di kesempatan Ya, lain, kalau masih ada waktu, Pak, saya akan tetap menceritakan terkait dengan persoalan saya, Pak. Mohon waktunya nanti. ya siap-siap Pak. Kabar-kabar saja Pak nanti kalau ada perkembangan dalam pelaksanaannya. Tapi harapan kita adalah nanti motivasi belajar dari siswa ini bisa ditingkatkan dengan usaha dari Pak Engel tadi begitu. Nah itu dari saya Siap, amin. mungkin dari kegiatan coaching kita sudah cukup Pak Engel. Nanti dari saya menunggu hasil dari Pak Engel begitu ya Pak ya. Siap, Ya, siap, Pak. Nanti saya akan ya. ceritakan, Pak, soal perkembangannya. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa ya Pak ya. Oke, Ya, terima selamat kasih banyak, Pak siang. Ahmad, sudah membantu. Yo, selamat. Selamat siang. Yuk.